في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعه ووالاه أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا آية أخرى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini masih memberikan kesempatan pada kita untuk hidup, yang mudah-mudahan dengan nikmat hidup yang Allah masih berikan pada diri kita, menyadarkan diri untuk terus dan terus menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan nikmat hidup yang Allah masih berikan pada diri kita, menyadarkan diri untuk terus berbuat, melakukan kebajikan dan kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan kita dan keluarga kita saja, tapi juga umat, bangsa dan negeri ini. Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini hati kembali mengingatkan pada kita semua yang hadir di masjid ini untuk terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan ketakwaan kita kepada Allah sebagai landasan pijakan kita dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Karena sesungguhnya kemuliaan hidup kita sangat bergantung kepada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini tanggal 19 Syawal, belum genap 1 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Setidaknya sampai hari ini dan selanjutnya, Ramadan yang kita tinggalkan itu benar-benar membawa bekas pada diri kita. Bekas yang dimaksud adalah karena sesungguhnya ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita semua dimaksudkan agar kita bisa memperbaiki diri kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan seterusnya. Itu artinya ada perubahan perilaku dalam keseharian hidup kita. Jangan sebaliknya, masuk bulan Syawal kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum bulan Ramadan. Tapi kalau itu yang terjadi, kalau itu yang kita lakukan, maka target dari puasa yang Allah perintahkan pada diri kita menjadi tidak terpenuhi. Sayang dan sangat disayangkan kalau seperti itu. Hadirin jamaah yang berbahagia,
Puasa bukan hanya sekedar untuk memperbaiki diri kita, tapi lebih jauh dari itu. Puasa itu seharusnya memberikan bekas pada kesalehan diri kita, baik kesalehan yang sifatnya individual maupun kesalehan yang sifatnya sosial. Dua kesalehan inilah yang seharusnya semakin terlihat, nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang berbahagia, kesalehan yang dimaksud itu adalah adanya peningkatan ketaatan kita kepada Allah, adanya peningkatan ketunduk patuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu berbuah pada karakter kita yang semakin baik. Akhlakul karimah itu menjadi keseharian hidup kita. Kita menjadi pribadi yang jujur, kita menjadi pribadi yang amanah, kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Itulah kesalehan individu yang seharusnya menjadi bahan cerminan pada diri kita, apakah ada atau tidak ada pada diri kita. Lalu apa itu kesalehan sosial? Gampangnya, kesalehan sosial itu kita wujudkan dengan sikap kepedulian kita terhadap sesama. Social awareness itu ada pada diri kita. Kita tidak akan membiarkan hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita, apalagi yang terjadi dan ada di dalam rumah kita. Kita peduli terhadap orang lain, terhadap penderitaan orang lain, dan seterusnya. Kita tebarkan salam dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbisnis, dan seterusnya. Kita bangun silaturahmi di antara kita sebagai sesama muslim. Di samping silaturahmi dalam konteks kemanusiaan, apapun dia, dari suku mana dia, agama apapun dia, silaturahmi kemanusiaan itu memang juga harus kita kembangkan di samping silaturahmi dalam konteks ukhuwah Islamiyah. Kemudian saling memaafkan di antara kita, karena sesungguhnya kita pahami kita bukan manusia yang sempurna. Ada saatnya kita salah, ada saatnya kita khilaf. Nah, kalau kita memiliki berbuat kesalahan kepada Allah, istighfar, taubat. Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, istighfar dan bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, jangan ulangi lagi. Jangan melakukan kesalahan lagi. Hadirin jamaah yang berbahagia, kesalehan individual, kesalehan sosial, sesuatu yang harus kita tumbuh kembangkan secara simultan. Jadi jangan sampai kita saleh hanya aspek individual yang memang sifatnya vertikal, tetapi dia tidak berimbas dalam kehidupan keseharian. Di satu sisi kita rajin sholat, kita rajin sedekah dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi kita bermusuhan dengan tetangga kita. Bahkan kita tidak tegur sapa dengan kakak, adik, om, tante, dan seterusnya. Dari mulut kita selalu keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, riba, fitnah, namimah, dan seterusnya. Kalau itu yang masih kita lakukan, kan pertanyaannya justru apakah memang kita telah saleh secara individual? Jangan-jangan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu lebih cenderung kepada hal yang sifatnya formalistik dan verbalistik. Rajin sholat dan seterusnya. Tetapi sholat itu tidak berimbas pada perilaku kita. Ketika Allah mengingatkan kepada kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Tapi sholat kita lakukan
kemungkaran masih juga kita laksanakan. Lalu apa artinya sholat? Kan itu pertanyaannya. Apa artinya sholat? Kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita yang cenderung menggiring kita pada perilaku yang hadirin jamaah yang berbahagia, makanya Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Imran ayat 112. Duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita akan ditimpakan kehinaan dalam hidup kita dimanapun kita berada, kecuali yang menjaga hubungannya kepada Allah dan menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Ini harus kita jaga. Hubungan kepada sesama manusia, hubungan kita kepada orang tua kita, hubungan kita kepada karib kerabat kita, hubungan kita kepada anak-anak yatim, dan hubungan kita kepada orang miskin. Ini yang harusnya bisa kita kembangkan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kesalehan dan kesalehan individual dan kesalehan sosial, saya pikir ke depan ini harusnya menjadi pekerjaan rumah kita, dan mulai kita berikan porsi yang lebih besar kepada kesalehan sosial itu sendiri. Jangan pernah berpikir ingin masuk surga sendirian. Kalau kita bercita-cita masuk surga lah bareng-bareng. Kita bisa bareng-bareng ini jamaah Masjid Al-Barokah masuk dan nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita peduli, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Hadirin jamaah yang berbahagia. Next, apa yang harus kita lakukan dari pelajaran puasa yang sudah Allah belajarkan kepada kita? Yang pertama, jangan lagi melakukan dosa dan kesalahan. Kalau kita yakin kita sudah bersih, karena orang yang berpuasa karena iman dan takwa, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan itu kita yakini. Kita yakin Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita dari puasa yang kita lakukan, itu artinya kita sudah bersih. Next, selanjutnya apa? Jangan lagi melakukan dosa dan kesalahan. Gimana caranya? Bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwa dan dirinya itu konteksnya adalah membuat dosa dan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak. Kita harus hati-hati. Sebelum berkata, pikirin. Sebelum berbuat, pikirin. Sebelum melakukan apapun, pikirin. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dalam berpikir dan bertindak. Kalau kita berpikir yang salah, apalagi kita berada pada level pembuat kebijakan, maka produk dari berpikir kita jangan-jangan itu hal yang salah. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun inna as-sam'a wal basara kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati dalam memfungsikan pendengaran, penglihatan, dan hati, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban.
Yang ketiga, apalagi yang harus terus kita kembangkan, tumbuhkan dalam diri kita sikap jujur, benar. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang benar. Meskipun ada orang yang berpendapat jujur membuat kita terbujur, jangan percaya orang yang seperti itu. Jujur itu akan membawa, akan menggiring kita pada kebaikan. Kebaikan akan menggiring dan akan membawa kita kepada surga Allah. Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri fa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Wajib pada kalian untuk berlaku benar, berlaku jujur. Karena kebenaran itu akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan membawa surga. Yang keempat, terus kita kembangkan jiwa sosial kita, kepedulian terhadap masyarakat kecil, keluarga. Berikan perhatian pada keluarga kita. Jangan kita merasa kita habiskan waktu kita di luar dalam tanda kutip sebagai tanggung jawab mencari nafkah, tapi kita tidak pernah memberikan waktu kita yang cukup dan berkualitas untuk istri dan anak-anak kita. Seringkali kita tidak pernah berkomunikasi pada keluarga kecil kita. Padahal justru inilah yang menjadi PR dan sekaligus pekerjaan besar kita. Anak-anak kita, istri kita, dia tidak semata-mata butuh uang, nafkah yang kita berikan, tapi dia butuh kehadiran kita sebagai kepala keluarga. Anak-anak kita yang beranjak dewasa, dia butuh kita sebagai orang tua, sebagai sparring partner untuk berdiskusi, bahkan berargumentasi tentang apa yang akan dilakukan untuk masa depannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, kepedulian itu menjadi hal yang penting. Baru merambah kepedulian terhadap tetangga, kiri, kanan, depan, belakang. Peduli apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Bahagiakan dia saat dia bahagia. Berikan bantuan saat memang dia butuh bantuan. Jangan cuek, jangan cuek, jangan cuek. Apalagi kita kemudian menzalimi tetangga kita. Nauzubillah min zalik. Yang terakhir, pelajaran penting yang harus terus kita kembangkan adalah kemampuan mengendali diri. Pengendalian diri itu sudah dilatih selama 1 bulan. Karena sesungguhnya hakikat dari puasa itu adalah pengendalian diri. Teruslah kendalikan diri kita. Dari apa? Dari hawa nafsu, dari syahwat, syahwatul badni, syahwatul farji, dan syahwatul naum. Dari kecenderungan pada urusan perut. Karena seringkali urusan perut membuat kita gelap mata. Kita tidak lagi melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana uang sendiri, mana uang orang lain. Seringkali kita tidak. Itu karena dorongan perut. Tapi juga kita harus mampu mengendalikan syahwatul farj, seks. Hati-hati. Kendalikan itu pada koridor yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahwat yang cenderung mendorong kita kepada hal-hal yang tidak baik itu memang harus kita kendalikan betul. Kalau itu bisa terus kita jaga, insya Allah kita akan jauh lebih baik. Kalau itu yang kita lakukan, itu artinya benar-benar kita telah keluar sebagai pemenang. Itulah yang dimaksud dengan pertempuran yang sesungguhnya, pertempuran melawan hawa nafsu dan pertempuran untuk kita menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga baik itu menjadi bagian dalam kehidupan kita,
sampai kemudian pada saatnya nanti kita akan mengakhiri hidup ini dengan baik. Husnul khatimah. Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahu wa wala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina